Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga antum senantiasa sehat, tetap semangat, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan materi haji dan umrah bagian keempat pada kitab Ghayah wa Taqrib. Baik, jika sebelumnya kita sudah mempelajari syarat wajib haji, rukun umrah, sunnah-sunnah haji, wajib haji. Nah, hari ini ya, kalau kemarin kita membahas juga larangan-larangan saat ihram, juga larangan saat berhaji. Hari ini kita akan membahas pada dam atau denda haji. Ya. Sebenarnya tadi dam adalah memiliki arti denda, dan untuk dam ini atau denda ini dikhususkan kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap wajib haji. Nah, ingat ketika seseorang melakukan pelanggaran ketika melakukan haji, jika itu masuk dalam rukun haji, maka tidak membayar dam. Tetapi ya, konsekuensinya dia harus mengulang ibadah hajinya pada tahun selanjutnya. Tapi kalau dia melakukan pelanggaran pada ranah wajib haji, maka dia wajib melakukan dam atau denda haji. Nah, nanti ada lumayan banyak ya. Pada slide yang ini kita akan membahas dam atau denda haji pada pasal ini. Wadima'u al-wajibatu fil ikhrami khamsatu asya. Ahaduhuma ad-damul wajibu bitaraki nusukin wa huwa 'ala tartibi syatun fa illam yajid fasiyamu 'asharati ayyamin. Dam atau denda yang wajib dibayar ketika terjadi pelanggaran dalam ihram. Nah, dalam ihram ya. Nah, itu ada 5 jenis. Yang pertama, denda yang wajib dibayar karena meninggalkan nusuk atau amalan yang diperintahkan di dalam haji. Nah, ketika dia meninggalkan amalan ini, maka dia wajib melakukan yang pertama, yaitu secara urut. Ya, maksudnya secara urut ini ketika memang dia bisa melakukan secara urut, ya maka lakukan. Kalau memang tidak bisa, maka boleh dilanjutkan kepada amalan yang ia bisa. Nah, jadi yang pertama, jika ia mampu, maka dia harus menyembelih seekor syah. Apa syah itu? Syah adalah domba yang sudah genap berusia 1 tahun, atau kambing yang sudah genap berusia 2 tahun. Nah, jika tidak mampu untuk menyembelih seekor syah, maka jika tidak mendapatkannya, wajib berpuasa 10 hari. Salatatin fil haji, ya, 3 hari dikerjakan di waktu haji. Wasaba'atin idza raja'a ila ahlihi, dan 7 hari dikerjakan jika telah pulang ke keluarganya atau telah sampai di negerinya. Kalau negerinya di Indonesia, maka 7 hari ini dilakukan, atau puasa 7 hari ini dilakukan ketika berada di Indonesia. Nah, ini adalah denda ketika melakukan pelanggaran ketika ihram. Ya,
pertama secara urut tadi harus menyembelih seekor syah. Jika tidak mampu maka berpuasa 10 hari. Dengan rincian 3 hari di waktu ibadah haji, 7 hari dikerjakan ketika berada di keluarganya atau sudah sampai di tempat ia tinggal sebelumnya atau di rumahnya. Selanjutnya, yang kedua, wasanid damu wajibu bil halqi wat tarafuhi wa huwa ala takhyiri syatun aw sawmu salasati ayyamin aw tasudduqu bi salasatin asu'in ala sittati masakin. Nah, yang kedua, denda yang wajib dibayar karena bercukur rambut dan memakai wangi-wangian. Nah, jadi boleh memilih. Yang pertama adalah dia menyembelih seekor syah atau berpuasa 3 hari. Nah, pertama tadi menyembelih seekor syah. Kedua, jika tidak mampu maka dia wajib berpuasa 3 hari. Jika dia nggak mampu maka dia wajib bersedekah 3 sok. 3 sok ini kalau kita konversikan dalam gram maka sekitar 864 gram. Ada yang menyebutkan sekitar 72 ons. Ya, tapi kalau di Indonesia ya 1 sok itu disetarakan ketika zakat fitrah sekitar 2,5 kilo. Ya. Atau sekitar 7,5 kilo ya. Jadi kalau 3 sok berarti sekitar 7,5 kilo. 3 sok makanan pokok kepada 6 orang miskin. Ya, 3 kategori. Menyembelih seekor syah. Kedua, berpuasa 3 hari. Jika nggak mampu, maka bersedekah dengan 3 sok. Ya, ini denda yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran bercukur rambut atau memakai wewangian. Selanjutnya, yang ketiga, wasani suddamul wajibu bil ikhtiyari fatahallalu wa yuhdi syatan. Denda yang wajib dibayar ya karena terkepung oleh musuh atau terhalang dalam melakukan haji. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad ya, Rasulullah SAW beserta para sahabatnya ketika dari Madinah hendak melakukan ibadah haji. Nah, ini nggak boleh masuk akhirnya oleh orang-orang kafir Quraisy, nggak boleh masuk. Akhirnya Rasulullah menyerukan kepada orang-orang Muslim saat itu untuk bertahalul ya dan menyembelih seekor domba. Ya, ini yang harus dilakukan ketika tidak jadi atau terhalang melakukan ibadah haji. Nih, bertahalul dan harus menghadiahkan seekor domba 2 ya. Jadi nggak cuma bertahalul tapi juga mengorbankan seekor domba. Ya, maksudnya menghadiahkan bukan memberi tapi mengorbankan ya. Nah, selanjutnya yang keempat, warabi'u damul wajibu biqatlis swaidi wa huwa 'ala at-takhyiri in kana as-swaidu mimma lahu mislun akhrajal mislah minan na'ami aw qawwamahu washtara biqimatihi ta'aman wa tasaddaqa bihi aw shama an kulli muddi yauman. Denda yang wajib dibayar karena membunuh binatang buruan. Ya, ada beberapa pilihan. Yang pertama, jika binatang buruan itu ada yang serupa.
Yang maksudnya serupa di sini adalah mirip dalam bentuknya. Misal saat itu ketika di tanah haram dia memburu sapi liar, maka boleh mengeluarkan atau mengganti binatang yang serupa dengan itu. Contoh, diganti dengan seekor unta yang berat atau besar tubuhnya mirip dengan sapi liar tersebut, ya, juga mirip dalam sama-sama memiliki 4 ekor kaki. Jadi nggak boleh ya ketika memburu binatang, ya, entah itu sapi atau unta liar, kemudian digantilah dengan ayam, nggak boleh, ya, maka harus serupa. Nah, kalau tidak menemukan binatang yang serupa dengan binatang yang telah dia buru, maka cukup memberi harganya. Ini maksudnya membeli binatang yang seharga, membeli sesuatu, atau maksudnya makanan yang seharga dengan binatang yang telah dia buru, dan makanan yang telah ia beli itu dia sedekahkan kepada orang miskin. Nah, atau kalau tidak, maka ia wajib berpuasa. Nah, sebagai ganti untuk setiap 1 mud itu disetarakan dengan 1 hari. Ya, jika dia mampu, pertama tadi, maka dia harus mengganti dengan binatang yang serupa. Jika tidak mampu karena tidak menemukannya, maka dia wajib membeli makanan yang seharga binatang yang telah dia buru dan mensedekahkannya kepada orang miskin. Nah, jika dia nggak mampu lagi, nah ini 4 kategori berarti ya, maka dia wajib berpuasa sebagai ganti hukum ini atau dam ini, dengan setiap hari dikonversikan sebagaimana 1 mud. Ini belum selesai ya, jadi masih ada lanjutannya. Wa in kana as-saydu mimma la misla lahu akhraja biqimatihi ta'aman aw shaman an kulli muddin yaumin. Apabila binatang buruan itu termasuk yang tidak ada penyerupaannya, ini masuk kategori pertama tadi, maka wajib mengeluarkan atau menyedekahkan makanan seharga binatang itu kepada orang miskin atau berpuasa sebagai gantinya untuk setiap mud atau 1 hari. Jadi nggak bisa ditentukan harinya berapa hari berpuasa, tidak bisa, ya. Ini harus disesuaikan dengan harga dari binatang tersebut. Jika binatang yang diburunya itu tidak terlalu mahal, mungkin ya sekitar mungkin bisa 1 bulan mungkin, atau mungkin 2 bulan, ya, karena binatang contohnya unta itu mahal ya, maka itu bisa berbulan-bulan ya damnya, seperti itu. Disesuaikan dengan harga binatang. Oke, selanjutnya yang kelima. Wal khamisud damu al-wajibu bil wata'i wa huwa 'ala tartibi badanatun fa illam yajid ha fa baqaratun fa illam yajidha fa sab'un minal ghanami fa illam yajidha qawama badanata washtara biqimatiha ta'aman wa tasaddaqa bihi fa illam yajid bima shama an kulli muddin yauman. Ya. Yang kelima, denda yang wajib dibayar karena jima, karena melakukan suatu hubungan badan, yaitu secara urut. Yang pertama, jika ia mampu maka dia menyembelih seekor unta. Nah,
Jika tidak ada seekor unta, maka gantinya adalah seekor sapi. Jika nggak ada juga seekor sapi, maka gantinya adalah 7 ekor kambing. Jika tidak ada lagi, maka hendaklah unta tersebut dihargakan atau dikonversikan dengan uang. Dan uang tersebut dibelikan makanan dan menyedekahkannya kepada fakir atau miskin. Jika tidak, mungkin nggak ada atau mungkin nggak mampu, maka ini wajib berpuasa sebagai gantinya untuk setiap 1 hari. Ya, itu. Ini yang ke-5, Masya Allah. 7 ekor kambing atau seekor unta, ini benernya mahal banget. Kalau bagi orang mampu, ya mungkin itu nggak mahal. Tapi kalau orang yang tidak mampu, itu mahal ya. Ya, relatif. Nah, selanjutnya wala yujzi'uhu al-hadyu wala al-it'amu illa bil harami wa yujzi'uhu an yasuma haitsu syaa. Hadiah dan pemberian makanan itu tidak sah dilakukan kecuali di tanah haram. Nah, maksudnya binatang yang digunakan untuk denda, ya, disembelih untuk denda, pemberian makanan itu tidak sah dilakukan kecuali hanya di tanah haram atau masih di Mekah. Ya, ini harus di Mekah berarti ya pelaksanaannya ya. Sedangkan, jika mereka nggak mampu untuk melakukan penyembelihan atau pemberian makanan, ya kan dia harus berpuasa. Maka pelaksanaan puasa ini bisa dilakukan di mana saja, ya, orang yang membayar denda itu. Jadi bisa di negara manapun, ya. Mungkin ketika dia dia punya rumah banyak, ya, di negara Indonesia mungkin, di Turki mungkin, ya, maka boleh dimanapun dia berada, dia berpuasa. Nah, ada ya ini terkait pelaksanaannya. Dan yang terakhir, wala yajuzu qatlu saydil harami wala qat'u syajarihi wal muhillu wal muhrimu fi dzalika sawaun. Tidak boleh orang membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram atau di Mekah, dan tidak boleh memotong pohon-pohonnya, ya, atau tanaman-tanaman di sana nggak boleh dirusakin, dipotongin, ya. Baik ini berlaku bagi orang yang sudah bertahallul dan orang yang tengah berihram. Dalam masalah ini maka sama hukumnya, ya. Jadi entah itu masih di awal ketika dia melakukan ibadah haji ataupun sudah sampai akhir nih, sudah tahallul, ya maka tetap kena dam ketika melakukan pelanggaran. Nah, itu materi kita hari ini tentang dam atau denda haji. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.